Halo, Shalom. Kita berjumpa di dalam konten Street Justice, di mana konten ini diadakan supaya dengan kesaksian-kesaksian yang dibagikan bisa menjadi berkat buat teman-teman yang mendengarkannya. Saya diingatkan oleh sebuah ayat pagi ini, yaitu di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, di dalam ayat ini kita diingatkan oleh Tuhan supaya kita itu berdiri teguh, tidak goyah. Bisa nggak sih kita ini selalu berdiri teguh di dalam mengikut langkah-langkah Tuhan, di dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas kita, apa yang menjadi kemauan Tuhan untuk kita laksanakan di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Tentunya nggak mudah dong untuk kita selalu berdiri teguh. Ketika semuanya baik-baik saja, gampang buat kita untuk tetap kuat, untuk berdiri teguh di dalam Tuhan. Tetapi ketika keadaan yang kita hadapi mengalami sebuah tantangan, kadang ada sebuah problema, itu akan menjadikan kita itu goyah gitu ya. Jadi kita tidak selalu bisa berdiri teguh. Tetapi sekalipun demikian, kita diingatkan untuk tetap berdiri teguh, untuk tidak goyah. Jadi ketika kita mulai goyah, kita harus menetapkan hati kita kembali supaya kita itu tetap berada di dalam apa yang menjadi tujuan kita, apa yang menjadi tugas kita, supaya kita juga selalu excited gitu ya, bersemangat gitu ya. Kalau kitanya sendiri tidak punya semangat, gimana kita itu bisa menjadi teguh. Nah, juga ketika kita sudah bisa melaksanakan semuanya itu, apa yang kita kerjakan itu tidak sia-sia. Pasti ada sebuah benefit ya di dalamnya, ya, sebuah keuntungan, di mana keuntungan ini tidak selalu berupa materi, gitu ya. Mungkin kita berpikirnya ke hal finansial, itu yang saya pikirkan di waktu-waktu yang lalu, bahwa ketika saya giat melayani pekerjaan Tuhan, giat melakukan apa yang Tuhan mau, Tuhan itu pasti memberkati hidup saya, di mana pikiran saya selalu ke hal yang finansial gitu ya, karena saya sudah berkenan di hati Tuhan. Tapi ternyata dengan berjalannya waktu, dengan proses demi proses yang saya hadapi, saya itu melihat bahwa bukan hanya
dalam hal finansial saja. Tuhan memberkati saya ketika saya melakukan yang terbaik buat Tuhan, tetapi juga pembentukan karakter saya gitu ya. Saya dipercaya untuk menangani, untuk bertanggung jawab dalam beberapa konten di dalam Smart People ini. Nah, di mana tugas saya adalah untuk mencari pembicara dan juga untuk memonitor para pembicara tersebut, sharing jadwal kapan recordnya, terus nanti apa yang disampaikan. Itu menurut saya itu nggak mudah, yang terutama di dalam mencari para pembicara. Saya itu tidak mempunyai banyak teman yang di luar Smart People ya, yang bisa, yang terbiasa untuk sharing firman. Jadi tidak mudah buat saya untuk mencari pembicaranya ini. Pertama, mendapat tanggung jawab ini saya tuh juga mikir-mikir gitu ya. Aduh, bisa atau enggak ya? Tetapi saya berusaha untuk tidak menolak dengan apa yang menjadi tugas yang diberikan pada saya. Jadi singkat cerita, saya berusaha mencari pembicara sampai akhirnya dengan dibantu juga oleh teman-teman, saya mendapatkan pembicaranya. Di sini saya udah agak lega ya, tinggal memonitor, dan ada beberapa orang yang saya tuh was-was karena sepertinya itu mereka gak responsif gitu ya. Dan benar aja menjelang mendekati jadwal pembicara tersebut, ternyata ada beberapa pembicara yang mundur gitu ya, karena merasa nggak mampu. Ada yang merasa jadwalnya sibuk, nggak mungkin bisa kalau ngisi konten yang ada di Smart People ini, dimana ini menjadi suatu beban tersendiri buat saya juga. Rasanya itu pengen uring-uringan gitu ya, ngomel-ngomel gitu. Tapi di sini ada hal yang positif yang saya dapatkan, bahwa saya belajar untuk tidak menjadi pribadi yang mudah untuk menyerah. Di sini saya belajar juga bahwa saya harus tetap berusaha yang terbaik, tetap giat, tetap semangat, gak boleh loyo gitu ya. Dan memacu semangat saya untuk mendekat sama Tuhan, untuk dengar-dengaran sama Tuhan, karena tanpa adanya tuntunan Tuhan di dalamnya, saya nggak bisa melaksanakan tugas saya dengan baik gitu ya. Jadi ketika saudara mengalami hal-hal yang rasanya sulit gitu ya, nggak mudah untuk melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan yang sudah diberikan,
tetaplah semangat, tetap giat di dalam melakukannya, berusaha membuat diri saudara itu tetap teguh di dalam Tuhan, dan saudara akan melihat bahwa ada pembelajaran demi pembelajaran yang ingin Tuhan nyatakan di dalam proses yang harus saudara hadapi. So, jangan menyerah. Kita diingatkan kembali untuk tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap apapun yang kita kerjakan. Terima kasih. Demikian kesaksian dari saya hari ini. Tuhan Yesus memberkati.